Intel merilis VGA baru yaitu seri A310 yang dimana merupakan VGA paling rendah ya, atau kelas entry level, yang dimana dia memiliki VRAM 4GB dan sudah ada di Amerika sana debutnya dengan harganya $109 atau sekitar 1.700.000 ya mungkin kalau di sini. Dan ini terdapat atau berasal dari brand Sparkle ya. Di sini bisa dilihat sendiri bahwa dia memiliki aksen corak garis-garis biru, warna biru, simple untuk satu fan, dan juga tanpa power pin karena memang harga ini kelas entry level yang dimana power consumption-nya memang sangat-sangat kecil, jadi tidak membutuhkan kabel PCIe 6 atau 8 pin. Awalnya memang Intel A310 ini hanya OEM only dan cuman ada di Cina yang jual, tapi kini mulai bisa dibeli secara global ya, dimulai dari Sparkle ini untuk di Amerika sana, tapi untuk Indonesia masih belum ada. Apakah brand-brand lain mulai MSI, Gigabyte, Asus atau ASRock untuk VGA ini. Untuk spesifikasi basicnya ya, dia memiliki 6 Xe cores dan untuk busnya 64 bit memori dengan VRAM 4GB. Yang jelas ini merupakan sangat-sangat rendah ya spesifikasinya, dan juga dia tetap memiliki encoding EV1 yang dimana merupakan encoder paling mutakhir ya untuk VGA modern zaman pada saat ini. Untuk kelas harga $100 sebenarnya untuk kelas ini sangat-sangat kompetitif ya dari pasaran bekas. Ada RX 6500 XT, terus 1660 Super, 1660 Ti, bahkan kalau beruntung bisa RX 6600, dan juga VGA dari kelas Pascal dan Polaris ya, GTX 1060, 1070, RX 580, 590 itu jauh lebih worth it daripada beli VGA ini ya. Termasuk bahkan 6500 XT itu yang bisa dikatakan jelek itu masih lebih cepat dibandingkan kakaknya dari A310 ini, yaitu A380, yang dimana jelas spesifikasinya sudah di atas dari A310 ya. Kurang lebih begitu untuk VGA Intel terbaru, yaitu Intel A310. Selanjutnya ada VGA baru ya, bukan VGA baru tapi memang tipe branding baru dari Asus, yaitu Asus GeForce RTX 460 Ti dual. Ini dual biasanya namanya, tapi yang berbeda di sini ada yang cukup unik, dimana ada slot PCIe SSD yang bisa kalian tancapkan pada VGA ini, karena yang jelas PCIe SSD dan juga VGA itu memiliki LAN yang sama, yaitu menggunakan PCIe LAN ya yang ada pada motherboard. Untuk di pasar masih belum rilis ya, ini masih disubmit ke IEC. Biasanya sebelum dirilis di pasaran akan dimasukkan ke dalam data sheet atau ya dari IEC atau European Economic Commission, dimana di sini ada RTX ya, namanya juga dual, yaitu RTX 46 Ti 8GB, dan dimana di belakangnya ada dash SSD. Ini ada versi OC dan non OC nya. Dan sebenarnya beberapa bulan yang lalu, khususnya di bulan Juli kemarin, Asus di Cina sudah melakukan kayak tes dan juga show off untuk VGA ini, dimana mereka memasukkan Samsung 980 Pro 2TB
yang dimasukkan di belakang VGA-nya seperti ini. Sudah terlihat dari depan itu seperti ini nantinya. Yang jelas ketika SSD dimasukkan ke VGA ini tentunya akan mendapat fitur yang juga didapatkan dari VGA ini, yaitu cooler yang juga mereka bisa dapatkan, karena memang dari demonstrasinya di sini mereka mengklaim bahwa temperature atau suhu yang didapatkan itu 10 derajat lebih rendah dibandingkan SSD pada biasanya. Mungkin ada thermal pad tambahan nanti yang akan bisa menempel pada cooler atau besi atau apa itu namanya, cooler yang dari besi itu, sehingga memang PCI SSD-nya itu semakin rendah suhunya, dan untuk mereka bisa mendeliver full speed pada PCI Gen 4 kali 4 interface-nya, dan bisa mencapai speednya mencapai 6,8 GB per second. Ya, kita tunggu saja bagaimana RTX 46 Ti Dual SSD ini akan segera dirilis ketika sudah ada di Indonesia. Bagaimana harganya juga ini sangat menarik ya bagi kalian ingin membeli VGA dengan fitur SSD di dalamnya. Selanjutnya tidak kalah juga dari Intel, karena ada RTX 3050 6GB ya, nanti kita akan bahas. Tapi kembali dari Intel lagi, ini ada Intel A580 VGA baru juga dari Intel, dimana merupakan VGA kelas mid-range ya, yang sebenarnya ada mengisi gap antara A380 dan juga A750. Lihat di sini spesifikasinya ada SI Core 24, ray tracing-nya 24, juga clock-nya 1700 MHz, dan juga VRAM-nya 8GB dengan bandwidth memori itu 512 GB per second. Power consumption-nya kurang lebih 180 watt. Untuk harganya kurang lebih masih belum ada ya, tapi diperkirakan nanti sekitar $180 mungkin kemungkinan, atau sekitar 3 juta atau 3 jutaan lah, 3,5 juta gitu. Ini sebenarnya memang akan ditujukan untuk kelas mid range ya, kelas mainstream, dimana diisi oleh RX 6600 dan juga RTX 3050 di harga yang sama. Rencananya brand yang akan merilis VGA ini yaitu ASRock dan juga Sparkle, lagi-lagi Sparkle lagi ya. Dan ini dari Nvidia itu sendiri, ini mereka akan merilis RTX 3050 6GB ya. Ini udah VGA jelek, tambah jelek lagi ya, ditambah dengan VRAM 6GB. Tentu ini akan juga mengubah spesifikasi yang lain, itu seperti memori busnya nanti akan diturunkan lagi, yaitu menjadi 96 bit yang sebelumnya sudah 128 bit untuk 8GB VRAM. Ini akan menjadi semakin menurun lagi performanya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya RTX 3050 ini performanya cuma sedikit di atas GTX 1660 Super gitu. Jadi kalau misalnya diturunkan lagi, mungkin ini akan setara dengan GTX 1660 atau GTX 1060 gitu nanti. Ya, kita tunggu saja, tapi saya tidak mau menunggu aja ya. RTX 3050 ini memang udah sampah ditambah sampah gitu sama gitu ya. Jadi kalian gak usah beli VGA ini deh, mending RTX 3060 lah minimal kalau mau beli VGA dari Nvidia, dan juga RX 6600 ke atas itu udah jauh lebih oke daripada RTX 3050 ini, lagi yang 6GB nanti. Kita beralih ke berita lainnya. Ini akuisisi Activision Blizzard King ya, sudah diakuisisi oleh Microsoft Xbox, dan ini mereka mengklaim bahwa
sudah resmi mendapatkan Activision Blizzard, di mana prosesnya ini cukup panjang ya, hampir 2 tahun. Karena memang akuisisi ini terbilang cukup kontroversi, karena memang nanti ada potensi monopoli, ada juga dari kompetitor yaitu Sony itu makin tidak mendapatkan game-game dari Activision itu juga ke depannya, yang dimana studio dari Blizzard ini memiliki game-game yang cukup besar ya, seperti Call of Duty, terus Overwatch, dan lain, Fallout juga, dan lain-lain sebagainya. Hanya saja untuk kalian yang menggunakan Game Pass, katanya masih belum ada ya untuk game-game dari Activision Blizzard ini. Jadi kalian masih menunggu, paling enggak tahun depan itu 2024 katanya akan masuk ke Game Pass itu nanti. Dan ini adalah press conference-nya, bisa kalian pause atau baca sendiri saja. Congratulations ya buat Microsoft ya, semoga aja dengan akuisisinya Blizzard itu semakin maju, terus juga harga-harganya juga semakin masuk akal ya, lebih banyak dirilis di Steam, nggak eksklusif di Battle.net itu yang menurut saya cukup oke. Cuman mereka tidak memiliki toko shop atau store, mereka itu tidak memiliki regional pricing seperti Epic Games, Uplay, dan juga EA Games, dan apalagi Steam. Itu dari kelemahannya dari Battle.net itu hanya tidak ada regional pricing. Saya nggak sukanya dari kan Battle.net itu tadi, makanya saya tidak pernah membeli apapun di game mereka, karena memang memplok $6 itu langsung dikonversi secara rupiah langsung, nggak ada regional pricing. Makanya semoga kedepannya akan semakin diatur ya, karena memang game-game kalau nggak ada regional pricing itu menjadi sangat mahal. Tim merah AMD itu juga memiliki kabar yang tidak kalah menarik, di mana mereka mengenable atau membisakan atau mendukung fitur AFMF atau AMD Fluid Motion Frames, yang dimana sebelumnya itu hanya mensupport RX 7000 series, sekarang juga mendukung VGA dari Radeon RX 6000 series seperti RX 65 XT sampai RX 6900 XT ya, kalau tidak salah XT, itu kurang hafal ya. Yang jelas bagi kalian pengguna RX 6000 series sudah bisa memanfaatkan fitur ini dengan menggunakan driver terbaru. Di sini ada tulisan bahwa AFMF ini cara kerjanya dengan inkorporasi frame generation itu yang tidak ada FSR 3-nya. Kurang belum pernah merasakan sendiri ya gimana FMF ini. Jadi bagi kalian yang pernah menggunakan FMF ini, bisa kalian komen di bawah ya, bisa saling berbagi ke teman-teman juga, karena saya juga bukan user AMD, karena saya user Nvidia. Nah, di sini ada game-game yang mensupport fitur AFMF itu tadi. Ini ada 1 2 3 4 5, ada 25 game, ada Far Cry 6, Hogwarts Legacy, Starfield, Resident Evil 4, dan juga lain-lain sebagainya. Kalian hanya tinggal mendownload driver terbaru yang dilabeli 23.30 di website AMD, atau tinggal kalian klik update di driver di PC di kalian bagi pengguna user RX 6000 dan 7000 series. Selanjutnya masih dari AMD ya. Di sini bagi kalian yang menggunakan anti-lag plus itu katanya bakal di-ban oleh
Valve untuk game Counter Strike 2. Dan ini masih menjadi isu error, bug, mungkin bagaimana suatu fitur dari VGA itu dianggap sebagai cheat itu. Padahal menurut saya ini tidak begitu berpengaruh terhadap gameplay menurut saya, tapi entah mengapa masih dianggap sebagai cheat oleh Valve itu sendiri. Soalnya ada yang mengklaim bahwa anti-lag plus ini memanipulasi fungsi DLL pada gamenya itu sendiri, yang dimana memang akan berpengaruh pada file-file pada gamenya, dan mungkin itulah alasan mengapa Valve menganggap anti-lag plus ini sebagai cheat atau hal-hal yang tidak dibolehkan dalam game. Untuk sebenarnya AMD tidak juga sudah merilis statementnya bahwa anti-lag plus ini sebenarnya kalian untuk sementara dimatikan dulu untuk game Counter Strike 2. Padahal di game-game lain itu anti-lag plus ini tidak ada masalah gitu. Entah mengapa di Counter Strike 2 ini anti-lag plus ini begitu dipermasalahkan gitu. Dari VGA kita ke CPU, ini ada CPU terbaru dari Intel ya untuk generasi 14, yang dimana Intel i7 14700K sudah diperjualbelikan di Indonesia. Kita sebagai orang Indonesia tentu bangga karena masuk ke website Video Card Z sini. Orang dari Redditor, namanya ya inilah, ini dia men-share suatu thread di mana di pasar Indonesia itu sudah ada diperjualbelikan untuk CPU i7 14700K. Padahal di negara lain itu bahkan Intel sendiri belum ada detail yang pasti itu mengapa Indonesia udah keduluan gitu. Untuk kalian yang belum mengetahui apa itu 14 series dari Intel, yaitu ini adalah seri refresh ya dari 13 series, yang dimana sebenarnya konfigurasinya juga mirip ya, ada 20 core dan juga 28 threads dengan kombinasi juga yang sama, yaitu 8 P-core dan juga 12 E-core dengan turbo clock ya sampai 5,6 GHz. Itu salah satu yang tercepat ya untuk CPU pada zaman sekarang. Di thread itu si PR ini tertebus ya, itu biasanya menemukan harga dari CPU ini 7,5 juta atau $476 ya. Dan ini sudah ada kayak spesifikasi awal dari 14700K ini 10 nanometer ya, kenapa masih besar itu teknologinya, padahal AMD sudah mencapai 7 atau 6 nanometer. Terus ini juga di CPU-nya seperti ini. Untuk Cinebench-nya dapatkan sekitar 1223 single untuk multicore, sedangkan untuk single core-nya mendapatkan 127 poinnya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini line up untuk CPU dari Intel. Bisa kalian cek sendiri bagaimana spesifikasinya, karena bagi kalian yang sudah familiar dengan Intel 13 series tentu ini juga sama ya konfigurasinya. Berbicara mengenai Intel 14 series itu tadi, mereka jelas suatu refresh yang tidak begitu signifikan perbedaannya dengan 13 series, dan di
diperuntukkan untuk mengganti atau suksesor dari 13 series, dan juga pricingnya atau harganya itu tentu akan mereplace 13 series, dan kemudian 13 series itu akan menurun harganya. Di sini ada spesifikasinya mulai dari i9 14900K sampai i5 14600KF yang non VGA ya. Ini bisa kalian pause sendiri, bisa kalian cek sendiri untuk spesifikasi lengkapnya. Ini mereka mengklaim bisa 20% betul gaming performance, jadi menurut saya jangan kalian percaya aja. Ini bisa dibandingkan, mereka mengklaim bisa lebih bagus daripada Ryzen 9 7950X3D. Harganya ya mungkin 10% ya kalau dirata-ratain, nggak sampai 10%. Ini dengan banyak CPU yang lain, Ryzen 7 7800X3D, 79 7950X, dan jelas Intel itu sendiri. Memang ada beberapa game yang dia masih kalah bandingkan 78X3D, tapi untuk secara overall dia memiliki performa yang cukup kok oke-ish untuk CPU terbaru ini ya. Kurang lebih begitu untuk Intel 14 series. Ini juga sama. Nah, ini sudah ada update harganya. Untuk i9 14900K itu $590 atau sekitar 89 jutaan. KF juga selisihnya $40 atau sekitar 800 ribuan, 600, 700, 800 ribuan. Untuk i7 14 tuh 700 itu $400 atau sekitar 6-7 jutaan. Dan i5 terakhir dari K series yang bisa di overclock yaitu sekitar $320 atau sekitar 5 jutaan gitu nanti. Ya, bagi kalian pengguna Intel 13 series jadi tidak usah membeli CPU ini, tapi kalian bisa mengupdate atau mengupgrade tanpa membeli motherboard baru, karena memang motherboard yang sudah ada bagi user 13 series itu bisa mendukung CPU dari 14 series ini. Ada hal yang menarik perhatian bagi user atau gamer mengenai Intel seri terbaru ini. Mereka akan mengubah penamaan Core i7, Core i9, Core i5 itu menjadi Core Ultra. Jadi sudah nggak ada i itu lagi, nanti akan menjadi Intel Core Ultra 7 500 700K misalnya. Itu nanti lebih akan seperti itu. Dan kayaknya Intel seri 14 ini mungkin akan menjadi Intel yang terakhir yang menggunakan penamaannya menggunakan Core i. Jadi untuk 15 generasi 15 nanti sudah menggunakan Core Ultra series. Ini masih belum jelas ya bagaimana kedepannya, dan menurut saya ini cukup disayangkan ya, karena memang Core i series itu sudah melekat pada gamer-gamer atau user dari PC di seluruh dunia. Mengapa harus diubah gitu? Padahal menurut saya Core i itu udah penamaan yang cukup bagus menurut saya. Kenapa harus di Core Ultra gitu? Selanjutnya Nvidia menaikkan harga RTX 4090 Founder Edition di Eropa yaitu €30 atau sekitar 500.000. Ini kenapa lagi ya? Karena memang
RTX 4090 ini merupakan VGA paling banyak dicari ya. Salah satu yang paling banyak dicari walaupun harganya sangat-sangat mahal, karena performa yang ditawarkan itu sangat-sangat jauh dibandingkan RTX 4080. Jadi tidak mengejutkan jika harganya masih tetap stabil ya. Bahkan kali ini akan naik menjadi 17,99 euro untuk MSRP-nya, dan bisa dibeli secara langsung di website dari Nvidia itu sendiri. Ini ada Nvidia 4060 di negara Jerman. Ini harganya yaitu 1.800 euro. Ini hanya RTX 4090, sedangkan RTX 4080 ke bawah itu enggak ada perubahan, bahkan cenderung masih stabil dan juga semakin menurun dari waktu ke waktu. Nah, yang menaik itu hanya Founders Edition ya, sedangkan untuk VGA dari brand AIB itu enggak ada peningkatan, masih tetap, tapi walaupun harganya juga tetap mahal ya, 1.670 euro. Tapi untuk bagian yang bukan kaum menang bening, RTX 4090 ini merupakan VGA paling paling oke, paling kuat, paling godlike ya, yang bisa kalian beli, dan yang ditawarkan performanya itu sangat-sangat menggiurkan. Saya pun kalau punya money unlimited, tentu aja saya akan membeli RTX 4090 ini untuk gaming dan juga productivity saya, kalau saya punya banyak uang gitu ya, unlimited money. Tapi bagi kalian menang mending ya cukup 60 seri saja atau 600 seri saja dari AMD.